Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Elektro, program studi Mekatronika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Firly Akbar dengan NIM 4212201011. Temukan saya Abdi Amalansyah dengan NIM 4212201026. Saya Yusuf Effendi dengan NIM 4212201002. Kami di sini akan menjelaskan tentang cara menggunakan power supply dan multimeter analog dan digital. simak video sampai akhir ya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan power supply digital yang baik dan benar. Oke, cara penggunaan yang pertama, tekan tombol power. Selanjutnya kita pilih channel berapa yang akan kita pakai. Di sini channel 1, channel 2, channel 3. Sekarang kita akan menggunakan channel 1. Pertama-tama kita tekan reset untuk mengatur tegangan. Kita memakai 6 volt. Enter. Dan kita akan mengatur arusnya di reset ini. Kita akan mengatur 0,010 ampere. Setelah itu, untuk mengeluarkan output, kita tekan on atau off ini untuk mengeluarkan outputnya. Seperti yang sudah kita ketahui, kita tadi setting 6 volt dan arusnya 0,10 ampere. Di sini untuk keluaran outputnya terletak di sebelah sini. Ini ada output channel 1, output channel 2, dan output channel 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan power supply analog. Sebelum itu, pastikan semua analog sudah dalam posisi ke kiri semuanya. Jika sudah, maka tekan tombol power. Di sini ada 3 channel, channel 1, channel 2, channel 3. Output channel 1, output channel 2, dan output channel 3. Dan ini adalah ground. Oke, yang pertama kita akan atur arusnya. Di sini kita pakai 0,10 atau 0,1. Dan kita akan mengatur voltage-nya atau tegangannya sebesar 6 volt. Jika sudah, maka kita tekan tombol output untuk mengeluarkan outputnya. Jika sudah, maka output dari channel 1 bisa diambil dari sini, channel 1. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan multimeter analog. Di tangan saya terdapat satu buah multimeter analog, di mana multimeter analog dapat mengukur hambatan, DC ampere, DC volt, dan AC volt. Di sini sudah terdapat satu buah resistor yang bernilai 2200. Kali ini saya akan mengukur resistansi resistor ini dengan menggunakan alat multimeter analog. Selektor di hambatan. Sebelum mengukur, kita lakukan pengkalibrasi. Apakah sudah 0 jarum penunjuknya? Jika sudah 0, maka kita mulai pengukuran. Jarum penunjuk menunjuk angka 22, dan dimana kita menggunakan selektor kali 100, 22 kali 100, maka nilai resistornya 2200. Baik, selanjutnya saya akan mencari ampere pada resistor menggunakan power supply. Pada multimeter kita menggunakan DC ampere, selektor kita tuju ke 0,25 agar berjaga-jaga tidak terjadi kerusakan. Untuk mengukur ampere harus ada salah satu rangkaian yang diputus seperti positif atau negatif. Kali ini saya akan memutuskan pada rangkaian positif. Nah, di ujung probe multimeter negatif kita letakkan pada resistor dan positifnya kita letakkan di probe buaya. Jika tidak terjadi kenaikan, maka kita rubah ke 25 mili.
Nah, jarum menunjukkan bergerak. Pada multimeter jarum menunjukkan 25. Gimana 25? Karena kita menggunakan 250, maka dibagi nanti 10. Di sini 25 dibagi 10 maka 2,5 miliampere. Selanjutnya saya akan mencari voltase resistor menggunakan power supply. Pada selektor multimeter kita rubah ke DC volt. Karena kita power supply menggunakan 6 volt, maka kita selektornya harus di atas 6. Kita menggunakan 10. Untuk pengukuran harus letaknya sama, positif-positif, negatif-negatif. Karena kita menggunakan 10, maka kita menggunakan 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, jarum penunjuknya menunjukkan angka 6 volt. Baik, selanjutnya saya akan mencari voltase AC. Di depan saya sudah terdapat satu buah extension. Kita akan mengukur extension ini berapa sih voltasenya menggunakan alat ukur. Sebelumnya kita atur selektor pada AC volt. Kenapa saya ambil 250? Karena voltase pada extension yaitu 220. Jadi kita harus mengambil di atas 220. Untuk pengukuran tidak ada polaritas, mau kebalik pun tidak masalah. Kita nyalakan dan kita lakukan pengukuran. Jarum akan menunjuk pada angka, karena kita menggunakan 250, kita menggunakan 0, 50, 100, 150, 200, 250. Jarum menunjukkan angka 235. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan multimeter digital merek Sanwa. Di sini ada beberapa tombol. Yang pertama ada select untuk memilih, lalu ada rank untuk memilih satuan angka, ada delta, rel, dan hold untuk menahan hasil, lalu ada hertz untuk mengukur frekuensi. Lalu di sini ada selektor. Lalu di sini ada volt untuk mengukur arus AC dan DC. Ada untuk mengukur resistor, dioda, buzzer, lalu ada kapasitor. Di sini ada hertz untuk mengukur frekuensi dengan satuan hertz, lalu di sini ada miliampere untuk mengukur ampere dengan ada AC dan ada DC. Oke, kali ini saya punya resistor toleransi 5%. Untuk langkah awalnya selektor kita geser ke simbol resistor. Ini boleh ngukur kebalik karena nggak ada polaritas. Di itunya tertulis 2159, berarti sesuai. Selanjutnya kita akan mengukur ampere pada resistor. Untuk langkah awalnya kaki salah satunya dilepas, lalu disambungkan ke multimeter. Lalu selektor kita arahkan ke paling bawah miliampere. Lalu yang probe merah ke resistor. Untuk hasilnya tertera 2,78 miliampere. Oke, kali ini saya akan mengukur resistor dengan power supply dengan tegangan 6 volt menggunakan multimeter digital. Untuk pertama, selektor kita arahkan ke volt, lalu probe merah ke positif dan probe hitam ke negatif. Tidak boleh terbalik. Di multimeter tertera 5,99 volt, berarti sesuai. Baik, di sini ada stok kontak AC dengan tegangan 220 sampai 250. Untuk mengukurnya, selektor kita arahkan ke volt, lalu pilih tekan select untuk arus AC. Lalu untuk probe, colok aja sembarang karena tidak ada polaritas. Di situ tertera 234 volt AC. Nah, itu dia cara menggunakan power supply dan multimeter yang baik dan benar. Untuk teman-teman di rumah, jangan sampai salah lagi menggunakan alat ukur agar tidak terjadi kerusakan pada alat ukur yang kita gunakan. Segitu aja dari kami. Sekian, terima kasih.